Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang di awal Agustus ini, awal bulan kemerdekaan. Insya Allah ini BPS Kabupaten Banyumas kembali menyampaikan berita resmi statistik. Seperti biasa kita akan menyampaikan berita statistik berupa inflasi Kota Purwokerto dan indikator pariwisata Kabupaten Banyumas di bulan Juli. Mari kita mulai dengan inflasi Purwokerto bulan Juli tahun 2026. Di bulan Juli, Purwokerto mengalami inflasi month-to-month sebesar minus 0,05%, atau kita mengalami deflasi 0,05%, di mana indeks harga konsumennya di bulan Juli ini adalah 110,44. Kemudian kalau kita lihat inflasi YoY-nya Juli 2026 terhadap Juli 2025 sebesar 2,66%, dan inflasi tahun kalender Juli 2026 terhadap Desember 2025 1,39%. Kalau kita melihat angka-angka ini, Purwokerto relatif aman ya. Oke, kita lihat grafiknya secara series mulai dari Juli 2025 hingga Juli 2026. Kita ketahui Juli 2026 kita deflasi minus 0,05, sedangkan di bulan Juli tahun yang lalu kita mengalami inflasi 0,08 ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu seperti itulah ya. Di posisi Juli mengalami deflasi, berarti ada semacam penurunan indeks harganya. Oke, kita lihat baik kelompok pengeluaran. Dari kelompok pengeluaran di bulan Juli, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi minus 1,1 minus 1,1. Kemudian yang mengalami deflasi yang lainnya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,34. Sementara inflasi terbesar terjadi di transportasi 1,17. Namun demikian, kalau kita lihat secara agregasinya semua, kita tadi Purwokerto mengalami deflasi minus 0,05. Andil terbesarnya dari makanan minuman yaitu sebesar minus 0,33 dan perawatan pribadi minus 0,02. Sementara kontraksinya yang menahan deflasi transportasi 0,14 ya. Oke. Kita lihat lebih lanjut baik komoditasnya. Kita bisa lihat di sini ada 5 komoditas penyumbang deflasi yang terbesar, yaitu bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, dan emas perhiasan. Kita lihat komoditas bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah merupakan 3 komoditas hortikultura yang volatil tersebut sangat tergantung dari supply. Kita mendapat informasi bahwa di bulan Juli kemarin supply kita meningkat karena adanya asupan dari Kabupaten Brebes, yang notabene Kabupaten Brebes mengalami peningkatan produksi bawang merah, sehingga sangat wajar bawang merah di Purwokerto mengalami deflasi. Kalau kita lihat inflasi, andil inflasi diberikan oleh bensin, telepon seluler, sepeda motor, bawang putih, dan daging ayam ras. Ya, kita lanjut lebih rinci lah, mungkin kita bisa lebih rinci lagi. Oke, kita lihat kelompok makanan, minuman, tembakau. Tadi di bulan Juli deflasi umum minus 0,05, kemudian kelompok makanan mengalami deflasi 1,1 dengan andilnya 0,33. Di capture di bawahnya itu disebutkan pada Juli 2006 kelompok makanan, minuman, tembakau mengalami deflasi 1,1. Penyumbangnya adalah bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, dan lain-lain. Sementara bawang putih, daging ayam ras, beras, ikan asin keranjang, daging sapi, bandeng diawetkan, kopi bubuk, dan sigaret putih mesin menyumbang inflasi di bulan Juli. Daging ayam ras selama 3 bulan terakhir itu mengalami deflasi. Pada bulan Juli ini mengalami inflasi ya, karena permintaan meningkat sebagai dampak dari mungkin aktivitas sekolah sudah mulai di pertengahan Juli sudah mulai berangkat siswa, sehingga kebutuhan
protein mereka juga meningkat. Daging sapi juga mengalami kenaikan harga ya di tingkat produsen. Ya, mungkin ini dampak mulai aktivitas anak-anak sekolah ya. Oke, kita lihat grafik sebelahnya. Beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau penyebab inflasi Juli mantuman. Yang pertama tadi bawang merah, kemudian cabai rawit. Deflasi, bawang merah tadi deflasi 0,12, cabai rawit 0,07 deflasi. Telur ayam ras deflasi 0,05 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat penyumbang inflasi mulai dari bawang putih inflasi 0,02, daging ayam ras 0,02, beras 0,02 ya. Jadi mungkin catatan di sini juga meskipun kita deflasi, tapi kalau kita melihat penyumbang inflasi yang di bawah itu salah satu komoditasnya adalah beras. Ya mungkin perlu menjadi perhatian kita. Lanjut. Kita melihat transportasi. Seperti di awal tadi, transportasi menjadi sebagai penyumbang inflasi, sebagai penyeimbang dari deflasinya ya. Kita lihat grafik inflasi dan andil inflasi kelompok transportasi sejak 2024 hingga 2026 secara mantuman. Juli posisinya andil transportasi ada di angka 0,14, kemudian inflasi transportasinya sebesar 1,17. Kalau kita lihat jauh ke belakang, di bulan pertama di bulan Juli 2026 relatif mendekati 0, kemudian di bulan Juli 2024 inflasinya 0,15. Posisi mantuman di bulan Juli ini 1,17 dipicu oleh kenaikan Pertamax ya. Meskipun bahan bakar yang lain mengalami penurunan seperti Pertamax Turbo mengalami penurunan 1450, kemudian solar turun juga, Pertamina Dex juga turun. Jadi karena faktor demand terhadap Pertamax juga tinggi sehingga sangat memungkinkan transportasi mengalami kenaikan. Sementara di transportasi yang lain kereta api sudah mulai kembali kepada tarif normal. Kemudian yang pembicaraan lain adalah servis kendaraan bermotor ya, yang mengalami inflasi di bulan Juli, mengalami kenaikan tarif di bulan Juli kemarin ini. Oke, kita lanjut. Ya. Kita melihat inflasi YOY. Purwokerto mengalami inflasi 2,66% ya. Kita lihat trennya Juli 2026 2,66, sementara di Juli 2025 di angka 2,29. Ya. Ada peningkatan yang relatif signifikan ya. Sekitar hampir 0,4 poin. Ya, jadi mungkin kondisi yang lalu, tahun yang lalu sangat-sangat berubah dibanding yang sekarang ini. Kita lihat baik kelompok pengeluarannya, makanan, minuman dan tembakau, inflasi di YOY di bulan Juli ada 2,52, memberi andilnya 0,74, kemudian transportasi 4,36, memberi andil 0,54, kemudian itu dua kelompok yang memberi andil atau yang mengalami inflasi yang besar pula. Oke, kita lanjut melihat komoditas penyumbang terbesar untuk inflasi YOY. Inflasi penyumbang pertama adalah emas perhiasan, kemudian bensin, beras, minyak goreng, dan telepon seluler. Nah, emas perhiasan andilnya 0,36, bensin 0,28, beras 0,27, kemudian minyak goreng 0,16, telepon seluler 0,13. Sementara deflasi yang memberi andil adalah telur ayam ras, bawang merah, jeruk, cabai rawit, dan pisang ya. Kalau kita mengamati ini di keterbandingan tahun ke tahunnya, bisa kita lihat bahwa kondisi global yang sangat berpengaruh terlibat di emas perhiasan. Oke, kita lihat secara regional. Secara regional keterbandingan dengan beberapa wilayah. Purwokerto seperti kita sampaikan tadi di bulan Juli kemarin mengalami deflasi 0,05, kemudian secara tahun kalendernya adalah 1,39 inflasi, kemudian YOY-nya 2,66. Lalu kita lihat di Jawa Tengah ini di secara provinsi mantumannya deflasi 0,13, kemudian Kota Surakarta yang secara mantuman mengalami inflasi paling tinggi di mana deflasinya 0,01, sementara paling rendah adalah Kabupaten Wonogiri minus 0,32. Secara YOY
Kota Surakarta juga mengalami inflasi tertinggi 2,86, kemudian Kabupaten Rembang yang terendah 2,23. Ya, kita ada di rentang antara tertinggi dan terendah. Oke, lanjut. Kita masuk ke indikator pariwisata Kabupaten Banyumas di bulan Juni 2026. Kita lihat pergerakan wisatawan Nusantara di bulan Juni 2025 hingga Juni 2026. Secara grafik begitu, seperti itu ya. Seiring, ya secara grafik seiring, artinya searah. Tapi secara angka sangat beda signifikan. Di bulan Juni warna kuning itu adalah wisata Nusantara dari Banyumas yang keluar. Artinya orang-orang Banyumas yang berwisata keluar Banyumas di angka 455.039 orang. Sementara yang masuk dari luar Banyumas di bulan Juni hingga Juni 2026 adalah 726.424. Ya. Kalau kita lihat narasi di sebelah kanan itu, kita bisa melihat secara total Januari sampai Juni 2026 wisatawan yang menggunakan Banyumas sebagai destinasi sebanyak 4.165.894 perjalanan, sementara yang dari Banyumas 2.619.613 orang ya perjalanan. Oke, lanjut. Ya. Kita lihat tingkat penghunian kamar hotel Kabupaten Banyumas di bulan Juli tahun 2006 ada di angka 32,44 ya. Kalau kita bandingkan secara mantuman kita mengalami kenaikan 1,96 poin. Kalau secara YoY kita mengalami kenaikan 1,72 poin. Kemudian rata-rata menginap di bulan Juni 2026 di angka 1,13 malam, naik 0,05 poin secara mantuman dan naik 0,02 poin secara YoY. Lanjut, kita lihat tingkat penghunian kamar hotel ya. Di bulan Juli 2006 tingkat penghunian kamar hotel bintang itu di angka 47,57%, naik 4,72 poin secara mantuman. Kemudian naik secara YoY-nya naik secara YoY 1,38 poin ya. Kemudian rata-rata menginapnya adalah 1,3, naik 0,08 secara mantuman dan naik 0,05 secara YoY. Ya. Kenaikan ini lanjut lagi. Nah, selesai kayaknya. Ya. Lanjut. Nah, sebelum menutup, kita lihat tadi indikator pariwisata bulan Juni 2026 ini di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan baik tingkat penghuni kamar maupun rata-rata menginap. Itu dipicu oleh adanya beberapa event yang terjadi di bulan Juni kemarin yang dilaksanakan atau dimotori oleh lembaga perbankan, kalau nggak salah seperti Bank Mandiri, kemudian BNI yang mengadakan fun run ya. Jadi kalau kita lihat secara mantuman ada momen itu. Kalau kita lihat secara YoY di 2025 juga ada event-event, namun demikian event di 2026 ini lebih berdampak karena kegiatannya adalah kegiatan yang ada fun run, kemudian ada maraton yang melibatkan mungkin masyarakat banyak, sehingga masyarakat banyak berkunjung, banyak menginap, sehingga tingkat penghunian kamar hotelnya juga mengalami kenaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di hari ini. Kita akan berjumpa lagi di bulan mendatang dengan berita-berita lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Tak lupa kami mengharap dukungan pelaksanaan sensus ekonomi kami yang masih berjalan di bulan Agustus. Dengan ada sensus ekonomi, paling tidak kita itu melakukan update ya, kalau ibarat peta adalah peta yang terkini, sehingga pemerintah atau masyarakat pun tidak terjerumus pada jalan yang salah dengan adanya update peta bisnis ini. Masyarakat juga memilih mau bisnis apa akan terarah dengan adanya data sensus ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.